Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di satu penganan dalam rangka kegiatan diseminasi disiplin positif. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Negeri 1 Bung Karmel, serta rekan guru serta karyawan. Tidak lupa pula kepada teman-teman dari SD Negeri 1 Ponjen, SD Negeri 2 Ponjen, SD Negeri 1 Pabrikan, dan SD Negeri 1 Karangdan yang telah hadir dalam rangka kegiatan diseminasi positif terkait dengan kegiatan calon guru penggerak anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan kegiatan diseminasi disiplin positif yang sudah saya buat, hari ini saya akan memberikan sedikit penjabaran kepada Bapak Ibu. Mungkin nanti dapat diterapkan di sekolah Bapak Ibu terkait dengan diseminasi disiplin positif. Langsung saja nih Bapak Ibu. Diseminasi disiplin positif terkait dengan kegiatan di lingkungan sekolah. Next, ya, sebentar, back dulu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan disiplin positif untuk calon guru penggerak angkatan 6, ya, untuk fasilitator untuk kelas saya, terutama kelas A1 sama A1, A2, B1 dan B2 itu difasilitatori oleh Ibu Zainatus Saidah. Dia PJ Suara untuk BPKP Jawa Tengah. Terus untuk pengajar prakteknya itu Ibu Fitri Handayani, itu dari TK Karanganyar, itu putranya Pak Radik, bukan salah. Itu pengajar praktek untuk kelas saya B2. Yang tiga itu saya sendiri, ya, CGP Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Jadi saya aslinya itu niat dulunya gitu. Memang berjalan mungkin
misi terbawa aslinya ya biasa saja, itu enggak ada apa ya nggak tapi ke bawah itu ya. Lanjut, tujuan dari diseminasi disiplin positif yang pertama, budaya disiplin positif diterapkan di sekolah. Budaya disiplin positif diterapkan di sekolah ini biasanya kita sudah sering lakukan terkait dengan kegiatan sehari-hari. Biasanya pembiasaan setiap pagi mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah pernah dan mungkin sudah dilaksanakan. Biasanya kalau pagi biasanya membaca Asmaul Husna, membaca surat-surat pendek di musola atau di depan ruang kelas, biasanya seperti itu. Yang kedua, guru dan tenaga pendidikan menjadi tauladan dalam berdisiplin positif. Jadi Bapak Ibu kalau di lingkungan sekolah itu adalah tauladan bagi anak-anak, juga bagi lingkungan sekitar sekolah. Apapun bentuknya, yang kita lakukan adalah sebuah tauladan bagi mereka. Jadi mereka melihat apa yang kita lakukan itu adalah contoh bagi kita, contoh bagi anak-anak. Yang ketiga, guru memahami posisi kontrol segitiga restitusi dalam menangani kasus di sekolah. Jadi dalam CGP angkatan 6 itu biasanya ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan kasus di dalam kelas terkait dengan kegiatan pembelajaran, baik itu anak yang nilainya rendah, terus minat belajarnya kurang, motivasi belajarnya kurang, dan mungkin anak tersebut juga karena kurangnya daya ingat atau daya nalar anak tersebut. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Ya, kita lanjutkan. Ya. Apa saja yang ada dalam disiplin positif? Di modul 1 dalam calon guru penggerak itu diajarkan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang dijunjung dalam lingkungan sekolah, seperti kegiatan seperti tanggung jawab, toleransi, menghormati itu. Terus yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi teori motivasi mungkin Bapak Ibu sudah pernah diajarkan di dalam pendidikan umum D2 ataupun S1, mungkin sudah paham terkait dengan teori motivasi. Jadi kemudian hukuman itu berkaitan dengan tindakan anak yang pernah melanggar norma-norma atau aturan di sekolah. Terus penghargaan, juga restitusi. Jadi ketika anak sudah melakukan kesalahan, pasti kita memberikan suatu hukuman. Hukuman ini berupa apa? Biasanya Bapak Ibu pernah lakukan sesuai dengan tindakan yang anak lakukan. Tapi jangan lupa setelah dihukum kita harus memberikan penghargaan atas sikap anak ketika sudah mampu memperbaiki. Terus terkait dengan restitusi tadi sudah. Yang ketiga terkait dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berupa aslinya itu lebih dekat dengan kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu ketika masuk di kelas, untuk misalkan ada di kelas 5, kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini berkaitan dengan aturan-aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh anak di dalam kelas. Jadi itu lebih enak. Jadi mengingatkannya lebih mudah daripada kita setiap hari menyampaikan nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu. Tapi ketika kesepakatan kelas sudah ada, tinggal kita menyampaikan. Misalkan hari ini yang belum tiket siapa? Anak-anak otomatis sudah tahu karena itu adalah sebuah kesepakatan. Yang keempat terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ya banyak isinya terkait dengan kebutuhan manusia sehari-hari.
5. Restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi 5 posisi kontrol ini terkait dengan kontrol seorang pendidik ya. Selanjutnya restitusi terkait dengan segitiga restitusi. Ini nggak usah saya terangkan. Next, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Menurut Stephen R. Covey, Principle Cambridge Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi berkaitan dengan disiplin positif ini menurut Stephen R. Covey, jadi kemajuan itu kita bisa ubah dengan cara sedikit demi sedikit, pelan-pelan, tidak langsung serta-merta harus berhasil. Jadi ketika kita membimbing anak dari yang pertama tidak bisa membaca, menulis, kita pelan-pelan satu hari membaca 1 atau 2 kata, belum bisa menghitung. Perkalian itu pelan-pelan, tidak harus semuanya selesai, tapi kita pelan-pelan dari dasarnya dulu seperti itu. Next, Mbak. Tujuan dari disiplin positif yang pertama yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi ketika ada anak yang punya motivasi positif ini, itu tidak akan terpengaruh karena adanya hukuman atau penghargaan. Jadi mereka itu sudah tumbuh dari dalam diri anak tersebut. Makanya kita sebagai guru itu berusaha untuk menumbuhkan terkait dengan disiplin positif ini. Selanjutnya, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak panjang. Jadi nggak 1 atau 2 hari. Biasanya kalau anak hari ini sudah bisa melaksanakan disiplin positif, itu tidak hanya 1 atau 2 hari, tapi ini berpengaruhnya dalam jangka panjang seperti itu. Dan tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Biasanya anak kalau sudah diberikan hadiah mereka senang, tapi kemudian lupa lagi melakukan tindakan yang kurang tepat lagi seperti itu. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, itu tadi nilai-nilai yang mereka hargai berupa tanggung jawab, toleransi, disiplin. Nah, itu karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan yang mulia. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu ketika kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, itu terkait dengan Ki Hajar Dewantara. Biasanya Ki Hajar Dewantara itu sudah mengakar kuat di dunia pendidikan. Makanya berkaitan dengan kegiatan calon guru penggerak itu memahami mengenai filosofi
KHD atau memahami filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak ada. Ya, lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Ini banyak teori dari orang-orang luar ya. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diana Gosen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Next. Ya, tujuannya yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, tujuan ini yang pertama biasanya sudah masuk dalam kegiatan belajaran berupa pelajaran pendidikan agama Islam, pendidikan PKN bagi pengerti. Terus yang kedua mandiri. Mandiri di sini berkaitan dengan kegiatan mengerjakan tugas-tugas sekolah secara mandiri. Ada yang namanya tugas mandiri, ada tugas berkelompok. Biasanya kalau tugas mandiri itu berkaitan dengan kegiatan belajar. Kalau berkelompok itu biasanya diskusi seperti itu. Terus yang ketiga bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini berkaitan dengan suatu pertanyaan yang diberikan oleh guru atau pendidik ketika kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya berkebinekaan global. Jadi berkebinekaan global di sini berkaitan dengan bahwa masyarakat di seluruh dunia itu memang berbeda-beda, baik ada suku bangsa, bahasa, budaya, terus ras. Nah, itu. Terus kegiatan bergotong royong. Kegiatan bergotong royong mungkin anak didik kita sudah sering terbiasa, apalagi anak didik kita tinggal di pedesaan. Biasanya ada kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan, membersihkan makam. Nah, itu. Terus kreatif. Kreatif di sini berkaitan dengan kegiatan di sekolah, misalkan menghias ruangan kelas, terus memberikan variasi pada kegiatan menggambar seperti itu, kreatif, dan kegiatan seni kria, seni anyam seperti itu. Biasanya kreativitas anak itu berkembang di sini. Next, ya. The future project atau proyek-proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, peduli, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Peduli, terus di bawahnya ada keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong. Rajin, ada keberanian, dan seterusnya sampai bawah. Itu ada rasa hormat, tanggung jawab, bijaksana, bersyukur, toleransi, lurusan. Ini yang harus kita terapkan di dalam kelas. Betul. Next, Mbak. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Jadi tadi di depan hanya sepintasnya. Kalau di sini akan dibahas mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Next. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, saya bahas dari yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak kalau mempunyai motivasi itu ada 3. Nah, itu yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya biasanya untuk menghindari hukuman dari bapak ibu, dia bisa berbohong atau yang lainnya, menyembunyikan ketidaknakalannya dia, atau menyembunyikan perilakunya yang salah tadi. 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini
biasanya salah satu motivasi dari seorang anak melakukan tindakan yang salah. Tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tadi kalau sudah tahu nilai-nilai disiplin positif, mereka akan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilainya percaya itu disiplin, terus hormat menghormati, terus tanggung jawab, toleransi. Next, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bersifat eksternal. Biasanya orang dengan motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, ini berkaitan dengan ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada motivasi yang bersifat eksternal. Ya. Next, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama dan masih bersifat eksternal. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Biasanya anak kalau diperintah biasanya ada yang minta imbalan berupa apa? Biasanya ada motivasi tersendiri. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya anak kalau diberikan imbalan berupa tangan atau terima kasih itu sudah sangat bangga, sudah sangat senang seperti itu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi ketika ada anak diperintah disuruh kita untuk membersihkan apa, itu ada penghargaan. Nah, jadi itu termasuk motivasi yang bersifat eksternal. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Next. Untuk menjadi orang yang bersifat, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal atau intrinsik. Next, hukuman dan penghargaan. Di sini berkaitan dengan hukuman dan penghargaan akan saya sampaikan. Next. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Biasanya anak kalau tidak piket itu akan mendapatkan konsekuensi. Anak berangkat terlambat akan mendapatkan konsekuensi. Kalau di SMP, SMA mungkin poin. Kalau di SD itu tergantung kesepakatan kelas masing-masing. Next, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, misalkan ada anak, kalau kita sedang menerangkan, anaknya bermain sendiri, kita panggil, kita berikan restitusi bahwa tindakan tersebut adalah kurang tepat. Setelah selesai, kita kembalikan anak tersebut untuk duduk kembali ke tempatnya. Nanti dia akan memahami berkaitan dengan tindakan yang sudah dilakukan tadi, betul atau salah, seperti itu. Restitusi juga
merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, seperti itu. Misalkan ada anak ketika di dalam kelas terus nakal, ibaratnya memberikan apa ya, memukul temannya seperti itu. Kita tanya bagaimana anak tersebut, mengapa anak tersebut melakukan tindakan tersebut, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ketika kita tanya, terus kalau kamu dipukul seperti itu, kamu mau nggak? Kalau tidak mau berarti tidak boleh melakukan hal tersebut. Next, ya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, mungkin Bapak Ibu baru mengenal seperti ini. Saya juga baru kenal. Mungkin di zaman kuliah mungkin kayaknya belum ada ya. Ya, ini kayaknya baru ya. Saya juga baru ini dapat seperti ini. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin baru mengenal seperti ini. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, anak ketika dihukum pasti tidak mau, pasti batinnya itu menolak. Nah, kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Jadi konsekuensinya anak kalau tidak melaksanakan piket itu apa? Sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, misalkan kalau tidak melaksanakan piket, kalau sudah kesepakatannya kelasnya denda. Biasanya kan kalau dulu waktu saya di Lembang, biasanya kalau anak yang tidak piket itu denda Rp1.000 kalau tidak melaksanakan piket kelas. Kalau restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Jadi pilihannya apa, maunya apa, seperti itu. Terus yang kedua, tidak nyaman untuk murid. Anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi ketika anak dihukum itu rasanya tidak nyaman. Nah, dalam waktu yang panjang, biasanya bahasa kampungnya itu kapok. Terus kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau konsekuensi paling 1 atau 2 hari, 3 hari itu sudah nggak ingat lagi terkait dengan konsekuensi yang ia harus lakukan. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi pilihan terbaik yaitu restitusi terkait dengan kegiatan kesepakatan kelas. Misalkan tadi ada anak yang tidak melaksanakan piket, kita lebih baik jangan memberikan hukuman atau konsekuensi. Kita lebih baik kita restitusi, melakukan tindakan restitusi. Terus yang ketiga, terkait dengan hukuman, korban mendapatkan keadilan. Memang betul terkait dengan hukuman. Jadi setiap anak biasanya menuntut, Pak, itu anaknya nakal. Setelah kita kasih hukuman, anaknya merasa puas bahwa itu adalah sebuah keadilan ketika Bapak Ibu guru sudah memberikan hukuman, rasanya adil. Walaupun ada 1 atau 2 anak yang mengalami masih ada ketidakadilan seperti itu, tapi korban itu sudah mendapatkan suatu keadilan. Terus terkait dengan konsekuensi, yaitu korban bisa diabaikan. Ya, jadi hubungilah kalau bahasa kampungnya. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, korban mendapatkan ganti di sini berkaitan dengan korban itu mendapatkan ganti kayak penghargaan seperti itu. Walaupun dia korban, tapi caranya dimotivasi agar punya motivasi tersendiri agar lebih semangat seperti itu. Terus yang keempat, murid atau anak akan tersakiti. Biasanya kan anak kalau sudah dihukum itu merasa tersakiti, walaupun tidak diucapkan secara verbal atau
tindakan seperti itu, tapi dalam diri anak itu akan murid akan tersakiti seperti itu. Murid atau anak dibuat tidak nyaman terkait dengan konsekuensi. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Penguatan di sini anak jadi lebih semangat mengikuti pelajaran, semangat bertemu dengan teman-temannya dalam lingkungan kelas, walaupun beberapa hari yang lalu dia mendapatkan menjadi seorang korban seperti itu. Jadi dia ke sekolahnya juga masih semangat seperti itu. Next. Ya, hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Jadi ketika anak dihukum, anaknya itu menjadi ada yang berperilaku pasif, juga ada yang berperilaku agresif. Jadi lebih meningkat seperti itu. Kalau kita menggunakan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, paling 1 atau 2 hari masih bertahan, selanjutnya kembali lagi. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Jadi ketika ada anak yang mengalami masalah, yang nakal atau apa, kita panggil, kita sampaikan secara baik-baik. Jadi itu akan bertahan lebih lama. Kelima, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ada anak yang dihukum malah banggil bahasanya seperti itu. Kalau tidak diterapkan secara sungguh-sungguh. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, kalau monitoring ini mungkin kita sebagai guru tidak selalu memonitor anak. Kadang kita disebutkan oleh pekerjaan yang lain, jadi kita tidak bisa memonitor anak secara real time dalam waktu pembelajaran di sekolah. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang keenam, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata atau hukuman. Next, penghargaan menurunkan kualitas. Biasanya kalau setelah diberi penghargaan, motivasi kita hasil pekerjaan kita, kualitas kita akan menurun. Itu karena itu motivasi dari dalam diri kita. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat, kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Next, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang mereka terima. Ya, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu yang lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Next, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Mereka memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. 3, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai sebuah hukuman. 4, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Next, masih berapa slide? Apa ya?
Masih 15 menit. Ya, 15 menit lagi nih Bapak Ibu. Saya juga sudah melatih nih. Motivasi dari dalam diri intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak-anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ini biasanya anak kalau sudah berhasil membaca atau berhitung, menulis itu sudah sangat bangga. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Ya. Nah, ini ya, restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin sekolah. Ini mungkin nanti bisa diterapkan di masing-masing kelas Bapak Ibu berkaitan dengan restitusi ya, agar tercipta disiplin di sekolah. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat dari Gosen 2004 dalam bukunya. Next. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku yang menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Next, ciri-ciri restitusi. Nah ini penting. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah ini ciri-ciri restitusi yang pertama itu. Dua, memperbaiki hubungan. Jadi kalau hukuman dan konsekuensi itu hubungannya antara misalkan murid sudah diberi hukuman atau konsekuensi itu pasti hubungannya sedikit renggang sama anak. Kalau restitusi beda, mungkin akan jauh lebih akrab seperti itu, walaupun itu anak tersebut sudah melakukan kesalahan. Tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu berupa tawaran, nah, bukan paksaan, apalagi hukuman. Tidak. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, jadi kebutuhan dasarnya anak itu apa melakukan tindakan tersebut. Misalkan ada anak yang mengambil minum dari temannya. Nah, berarti kita cari kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi. Berarti dia mungkin dari rumah tidak membawa bekal minuman. Hukuman itu menyakitkan. Hukuman menjalani konsekuensi dengan menyalahkan atau mengkritik, menyindir, merendahkan. Kalau konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Restitusi menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Next, ya. Sekarang dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar belajar sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini pendapat dari Alfie Kohn. Next, Alfie Kohn dalam bukunya Punishment by Reward 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini pendapat dari Afrikom. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan. Ini Bapak Ibu,
Perhatikan sebentar. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. 2. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Inginnya terus dapat penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan, orang tersebut akan kehilangan suatu motivasi yang ada dari dalam diri. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Next. Penghargaan tidak efektif. Ini. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa atau berkecil hati, serta kemungkinan lain kalinya saya tidak berusaha sekeras sebelumnya. Nah ini karena tidak ada penghargaan. Jika kita memberikan seseorang atau penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberi penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ya, mungkin ibu-ibu ini sering lakukan ya. Biasanya motivasinya ada motivasi tersendiri. Ya, pengen dibelikan sesuatu atau apa. Ya. Setuju ya? Setuju. Next. Ya, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. 2. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Nah ini gurunya bungkuk. Ya kalau kelas fondasi nggak apa-apa, biasanya kalau kelas tinggi anak-anak sudah paham. Jadi biasanya seperti itu. Oke, kelas menengah itu sudah mulai seperti itu. Jadi mereka tidak akan bersikap jujur pada guru tersebut. 3. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Biasanya anak-anak pengen mendapatkan penghargaan, ada rasa cemas yang timbul dalam diri anak. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Karena mereka motivasinya pengen dapat penghargaan. Kalau tidak punya kesempatan, mereka sudah berhenti, tidak berusaha sekeras-kerasnya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Riset satu dalam sebuah percobaan, sekelompok anak-anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajahnya ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Atau ada anak yang mengambil uang temannya di tas atau di laci seperti itu. Biasanya kita tanya kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi, kita cari. Nanti sudah ketemu, nah dari hal tersebut berarti kebutuhannya mendasari tindakan mengambil barang orang lain. Itu berarti kita harus klarifikasi terlebih dahulu. Kita cari. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, dan akan bertahan lebih lama.
panjang, beda sama hukuman dan konsekuensi yang hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Next. Nah ini keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini. Next. Mengapa keyakinan kelas? Nah, mengapa tindakan peraturan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas penting? Bagaimana mewujudkannya? Nah ini ada 3 pertanyaan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menerapkannya. Keyakinan adalah sebuah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi itu terlepas dari latar belakang yang beda-beda. Next, keyakinan menekankan keyakinan pada seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, misalkan kita yakin akan adanya yang menciptakan alam semesta, berarti kita yakin akan Allah atau Tuhan, ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, next, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami nilai-nilai kebajikan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti peraturan tanpa memahami tujuan mulianya. Nah ini murid-murid juga sama seperti kita, seorang pendidik itu juga sama. Itu tahapan menciptakan program kebajikan. Nah, 1, lihat daftar kebajikan yang sudah disusun. 2, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah melalui curah pendapat. Next, 3, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dengan kelompok utama. Ini biasanya dalam satu sekolah biasanya bisa dibahas mengenai nilai-nilai kebajikan. Nah, ya bisa kita terapkan di dalam kelas masing-masing. 4, buatlah poster atau muat dalam sosial media keyakinan sekolah atau kelas. Biasanya dibuat poster di dalam kelas, kita tulis nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita sepakati. Next, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, 1, bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Walaupun peraturan sekolah sudah ada, tapi terkait dengan nilai-nilai kebajikan itu harus ada keyakinan kelas. 2, berupa pernyataan-pernyataan universal. 3, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi toleransi, disiplin, tanggung jawab, hormat menghormati. Nah, itu. 4, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi setiap sekolah itu mungkin beda-beda, dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah masing-masing. 5, hendaknya semua warga kelas berkontribusi. Nah, jadi nanti akan terjadi suatu kesepakatan kelas. 6, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Ya, next, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, ini paling penting. Ya, biasanya kebutuhan untuk bertahan hidup berupa sandang, papan, dan pangan. Itu 3 harus dipenuhi. 2, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Ya, terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima, itu kasih sayang itu biasanya antara ibu dan anak, guru dan murid, serta rasa diterima. Jadi rasa diterima di sini berkaitan dengan rasa diterima di dalam suatu komunitas. Misalkan ada anak jumlahnya
ada satu yang merasa belum diterima di dalam kelas. Biasanya ada seperti itu, dan mungkin Bapak Ibu sudah menjumpainya selama mengajar seperti itu. Dan ini perlu kita bahas. 3, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Nah, kebebasan di sini itu bahasa. Atau ada anak yang mengambil uang temannya di tas atau di laci seperti itu. Biasanya kita tanya kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi, kita cari. Nanti sudah ketemu, nah dari hal tersebut berarti kebutuhannya mendasari tindakan mengambil barang orang lain. Itu berarti kita harus klarifikasi terlebih dahulu. Kita cari. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, dan akan bertahan lebih lama, lebih panjang, beda sama hukuman dan konsekuensi yang hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Next. Nah, ini keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini. Next. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tindakan peraturan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas penting? Bagaimana mewujudkannya? Nah, ini ada 3 pertanyaan. Bapak Ibu nanti bisa menerapkannya. Keyakinan adalah sebuah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi itu terlepas dari latar belakang yang beda-beda. Next, keyakinan menekankan keyakinan kepada seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, misalkan kita yakin akan adanya yang menciptakan alam semesta, berarti kita yakin akan Allah atau Tuhan, ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Next, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami nilai-nilai kebajikan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti peraturan tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini murid-murid juga sama seperti kita, seorang pendidik itu juga sama. Itu tahapan menciptakan program kebajikan. Nah, 1, lihat daftar kebajikan yang sudah disusun. 2, temukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah melalui curah pendapat. Next. 3, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dengan kelompok utama. Ini biasanya dalam satu sekolah biasanya bisa dibahas mengenai nilai-nilai kebajikan. Nah, ya bisa kita terapkan di dalam kelas masing-masing. 4, buatlah poster atau muat dalam sosial media keyakinan sekolah atau kelas. Biasanya dibuat poster di dalam kelas, kita tulis nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita sepakati. Next, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, 1, bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Walaupun peraturan sekolah sudah ada, tapi terkait dengan nilai-nilai kebajikan itu harus ada keyakinan kelas. 2, berupa pernyataan-pernyataan universal. 3, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi toleransi, disiplin, tanggung jawab, hormat menghormati. Nah, itu. 4, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi setiap sekolah itu mungkin beda-beda, dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah masing-masing. 5, hendaknya semua warga kelas berkontribusi. Nah,
Jadi nanti akan terjadi suatu kesepakatan kelas. 6. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Ya, next. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, ini paling penting. Ya. Biasanya kebutuhan untuk bertahan hidup berupa sandang, papan, dan pangan. Itu 3 harus dipenuhi. 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Ya, terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima itu, kasih sayang itu biasanya antara ibu dan anak, guru dan murid, serta rasa diterima. Jadi rasa diterima di sini berkaitan dengan rasa diterima di dalam suatu komunitas. Misalkan ada anak jumlahnya 16, ada satu yang merasa belum diterima di dalam kelas. Biasanya ada seperti itu, dan mungkin bapak ibu sudah menjumpainya selama mengajar seperti itu. Dan ini perlu kita bahas. 3. Kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Nah, kebebasan di sini itu berasal terkait dengan keyakinan, terkait dengan rasa aman, seperti itu. 4. Kebutuhan akan kesenangan atau fun. Nah, ini anak datang ke sekolah harus dalam keadaan gembira, pulangnya juga harus dalam keadaan gembira. 5. Kebutuhan penguasaan atau power. Nah, kebutuhan penguasaan power ini biasanya setiap anak itu beda-beda. Ada yang lemah, terus kuat, seperti itu. Jadi beda-beda. Next. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. 1. Persiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Next. Ya. Kurang berapa menit tadi? 5 menit. Ya. Saya sebutkan. Ya. Contohnya ini, ya. Ini kalimat negatifnya, jangan berlari di dalam kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi ketika kita mengucapkan pada anak itu kadang-kadang beda. Makanya jangan kita ucapkan kalimat negatif, kita sampaikan dalam kalimat yang positif. Jangan berlari, berarti berjalanlah di dalam kelas. Berjalanlah dengan hati-hati, seperti itu. Misalkan anak lewat di sini di pinggiran ada jendela, nah kita memberikan berjalanlah dengan hati-hati, jangan kita ucapkan jangan berlari, seperti itu. Terus tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat dan seterusnya. Oke, nanti materinya bisa saya bagikan kalau sudah saya edit lagi. Next. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan tampak seperti tidak tampak seperti. Anggota kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberikan kertas. Salah satu anggota kelompok membuat huruf T. Nah, ini berdasarkan tabel T. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas kepada setiap kelompok. 2 kelompok bisa mendapatkan keyakinan yang sama bila ada 10 kelompok. Selanjutnya, setiap kelompok diminta untuk bercurah pendapat tentang keyakinan tersebut. Tampak seperti apa, tampak tidak seperti apa. Kemudian hasil curah pendapat setiap kelompok dipresentasikan pada kelompok besar dan kertasnya ditempel di sekeliling dinding kelas untuk dapat dilihat warga kelas agar menguatkan pemahaman. Next, contoh kegiatan pendalaman keyakinan kelas seperti ini. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari.
tidak tampak, sering hadir terlambat, tidak acuh pada teman atau guru, dan seterusnya. Next. Contoh kegiatan pendalaman keyakinan kelas: tampak seperti, tidak tampak seperti. Ini tabel tag dari keyakinan kelas 7. Ini tampak seperti takut bekerja dan menyimak guru, tidak tampak berarti tidak mendengarkan guru, dan acuh tak acuh, dan seterusnya. Next. Ini pendalaman rasa diterima dan memiliki: tampak seperti melibatkan sekelompok anggota kelompok, tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman kita, dan seterusnya. Next. Nah, ini tag seperti ini: terlihat, terdengar, berperilaku. Terlihat, berempati, perasaan pada orang lain. Terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, kita bisa selesaikan ini bersama. Terdengar. Kalau berperilaku, tersenyum, ramah, memberikan salam hormat, bisa dapat dengan cara berjabat tangan, terus menamas atau meletakkan tangan di dada, atau saling salaman. Next. Kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Kayaknya ini materi yang paling terakhir. Ya. Setiap manusia dalam melakukan tindakan selalu punya tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini berupa penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Itu untuk manusia untuk bertahan hidup. Next. Kebutuhan bertahan hidup. Ya, ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis dia dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan yang aman. Next. Kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan berhubung. Next. Berhubung ya dengan kebebasan kebutuhan akan pilihan kebutuhan. Next. Ya, ini 5 posisi kontrol ya. 1. Penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Ya, penghukum itu ada guru berbuat, hati merujuk, menyakiti, menyindir. Kalau guru berkata, kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, ini hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain. Dampak pada murid, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Nah, kalau kita posisi menjadi pembuat merasa bersalah pada anak, nah guru berbuatnya berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Nah, hasilnya menyembunyikan atau menyangkal, berbohong anak, biasanya begitu. Kemudian murid berkata, maafkan saya, biasanya begitu. Next. Tenang. Nah, kalau kita jadi guru memposisikan sebagai seorang teman, guru membuat alasan untuk murid-muridnya. Guru berkata, lakukan demi bapak ibu ya, sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Hasilnya ketergantungan. Kalau kita sama anak menjadi teman atau mitra, itu biasanya akan ketergantungan. Anak pengen ini, kita pengennya seperti itu. Jadi akan terjadi ketergantungan atau simbiosis. Dampak pada murid, tergantung tidak mandiri, tidak bisa memutuskan. Next. Kalau kita sebagai pemantau, pada saat kita mengawasi, nah ini guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Dampak pada murid menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Next. Manajer. Nah, ini yang kita harapkan kalau kita menjadi guru itu menjadi seorang manajer. Nah, jadi murid itu harus dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya sendiri. Nah, next. Restitusi. Sebentar. Nah, restitusi ini sudah tadi. Next. Segitiga
restitusi. Ini seperti ini diterapkan jadi seperti ini bentuknya, segitiga restitusi. Ya. Next, menstabilkan identitas. Next, ya. Validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika anak melakukan kesalahan. Tindakan menanyakan keyakinan, nah ini juga. Next, ya terima kasih. Nanti sampai di sini ada pertanyaan? Sudah ada ya? Sudah pada paham? Waktunya sekitar 6 menit, jam lebih ya. Ya, bentar. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya pada siang hari ini. Bila ada kata-kata atau ucapan yang salah atau kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Jika materi yang saya sampaikan banyak kesalahan atau ada yang salah, silakan Bapak Ibu mengingatkan saya karena tidak ada manusia yang sempurna. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara seminar diskriminasi positif terkait dengan disiplin sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup.